Assalamualaikum lur, salam sejahtera. Ini lur, kita lagi angon. Oh ya lur, kemarin ada sahabat ternak Hans Farm namanya bertanya pada kami untuk perawatan apa saja sih setelah melahirkan itu domba. Oke lur, untuk domba khususnya ini kalau saya nih ya nggak ada perawatan istimewa lah kalau di domba, soalnya kan kita sering angon, kita sering keluarkan. Selagi tidak ada kendala apapun, selagi tidak ada masalah apapun untuk induk domba maupun anakan domba nantinya, itu nggak ada perawatan khusus lor. Ya cuman yang perlu kita perhatikan, kalau saya nih ya ada dua hal ini lor. Yang pertama ini kalau saya nih ya setelah melahirkan ini biasanya saya kurangi pakan rumput gajah secara langsung, enggak terlalu dominan gitu maksudnya. Artinya kita enggak terlalu banyak memberikan makan rumput gajah secara langsung. Kalaupun terpaksa, jadi kita harus cacah dulu sampai lembut, ataupun kalau enggak ya kita layukan dulu tuh rumput gajahnya. Kalau kita berikan rumput gajah ini secara langsung, maksudnya ini gini lor, berdasarkan pengalaman juga pengalaman para senior perkambingan ya sama perdombaan. Ini kalau setelah melahirkan itu kan keluar kotoran maupun darah. Nah itu kalau kita berikan rumput gajah secara langsung, maksudnya juga pakanannya itu mendominasi daripada makan domba tersebut, itu darah biasanya tetap mengalir terus lor. Dia terus mengalir karena rumput gajah itu jadi kayak nggak sembuh-sembuh sampai beberapa hari gitu loh. Itu kalau saya perhatikan dikarenakan di rumput gajah ini sendiri kan banyak ini seperti duri atau apa itu, tapi lembut, itu yang bikin gatel, dan itu pun tajam kalau di rumput gajah itu. Makanya kalau saya sering layukan dulu itu rumput gajahnya, enggak saya berikan secara langsung. Jadi ketika setelah melahirkan, kalau makanannya ini saya campur-campur, enggak rumput gajah saja. Kalau bisa sih saya hindari itu, karena apa ya, itu tadi nanti darah yang mengalir di domba, di induknya itu enggak berhenti-henti, kebanyakan seperti itu. Dan ini juga terjadi di beberapa tetangga saya, sahabat-sahabat saya seperti itu. Kalau mereka kambing-kambing mereka setelah melahirkan dan banyak diberikan rumput gajah, ternyata memang seperti itu, darah mengalir nggak henti-henti sampai beberapa hari. Setelah diganti pola makannya, diganti rerumputan, rumput hijau, ataupun kalau hijauan daun, ramban, itu dikasih ramban-ramban yang merambat-merambat itu lor, sampar kidang atau apa yang seperti itu akan bagus untuk kambing setelah melahirkan maupun domba. Tanamannya yang merambat-merambat itu lor, itu yang paling bagus. Itu juga bisa memperbanyak air susu dari induknya itu sendiri. Jadi untuk pemberian rumput gajah setelah induk melahirkan ini saya kurangi lor. Kalau bisa sih nggak saya kasih, tapi kalau terpaksa tetap
saya berikan, cuman yaitu tadi saya layukan dulu biar benar-benar layu. Nah, itu insya Allah akan baik juga, tidak akan membuat itu darah makin keluar terus. Untuk yang kedua yang sering saya hindari setelah melahirkan ini adalah pemberian hijauan daun yang bergetah. Utamanya ini lor, daun nangka seperti ini daun nangka. Kalau pemberian daun nangka ini secara langsung, ini menurut para senior perkambingan, perdombaan ini getahnya ini yang bisa bikin menghambat kelancaran air susu ini lor. Dari getahnya ini bisa menghambat produksi air susu. Jadi kalau kita terpaksa menggunakan ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi kita harus layukan dulu ini juga harus dilayukan dulu lor, harus dikeringkan. Pemberian makan daun nangka ini sebisa mungkin dikeringkan dulu. Ini sangat bahaya untuk kelancaran susu induknya nantinya. Kambing maupun domba nggak bakal nolak ini namanya daun nangka. Mereka sangat senang. Ini termasuk makanan favorit bagi kambing maupun domba. Cuman yaitu tadi, kalau di masa setelah melahirkan sebisa mungkin dikurangi. Jangan sampai mendominasi makanan mereka. Jangan terlalu banyak diberikan daun nangka ini secara langsung, harus dilayukan dulu. Kalau kita nekat ini kita berikan secara langsung, itu kan bisa menghambat pertumbuhan air susunya. Kalau pertumbuhan air susu daripada domba kita ini kurang lancar, berarti kan itu akan menghambat juga pertumbuhan anakannya nanti. Asupan gizi dari anak itu kan makin berkurang. Kalau air susunya berkurang, induknya pun sering-seringnya itu nggak mau disusui sama anaknya. Itu bikin repot juga itu lor. Itu bisa menjadi kendala yang berikutnya. Masalah berikutnya itu lor. Jadi sebisa mungkin kalau saya nih ya, saya hindari daun nangka secara dominan. Enggak saya berikan terlalu banyak untuk domba yang setelah melahirkan. Kalaupun terpaksa ya itu tadi harus saya layukan dulu. Bisa kita jemur ataupun kita tunggu sampai besoknya lagi baru kita berikan. Itu lor. Itu akan lebih baik buat pertumbuhan susu daripada induk domba itu sendiri. Jadi kesimpulannya kalau saya nih ya, ada dua hal itu tadi yang perlu kita hindari lor. Yang pertama itu tadi rumput gajah harus kita layukan, dan yang kedua adalah daun nangka. Kalau ada pendapat lain daripada suhu-suhu, monggo di komen biar saya tambah wawasan nantinya. Kita belajar bersama lor, kita bisa belajar bersama untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke lor, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam ternak, salam ngaret, salam boh sak karemu dewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.